Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar. Apakah karunia yang sangat besar itu? Adalah ketika kita dipilih oleh Allah untuk diperkenankan tetap mendekat kepadanya. Ketika kita masih bertahan di masjid, masih semangat melakukan ibadah di akhir Ramadan ini, itu berarti kita manusia-manusia pilihan yang diberikan karunia rahmat Allah lebih besar dibanding saudara-saudara kita yang lain. Harus kita sadari bahwa ketaatan kita itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadun abada walakinna yuzakki may yasha. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, tidak mungkin kalian bisa mensucikan diri kalian. Tidak mungkin kalian bisa menjadi orang-orang yang taat. Tidak mungkin kalian bisa menjadi orang-orang yang mampu melakukan ibadah dan amal saleh. Walakinna yuzakki may yasha. Tapi Allah lah yang telah memilih kalian. Siapa-siapa yang dikehendaki di antara kalian untuk bisa mensucikan diri dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbahagia malam hari ini karena kita masih artinya dipilih oleh Allah untuk melakukan orang yang melakukan ketaatan. Dipilih oleh Allah untuk sebagai orang-orang yang diperkenankan mendekat kepadanya. Bayangkan kalau kita diperkenankan mendekat, presiden saya sudah bangganya setengah mati kita. Mendekat gubernur, boleh menghadap gubernur itu setengah mati kita, bangganya kita. Nah, kita diperkenankan oleh Allah mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa, yang kekuasaan jauh lebih kuasa dibanding presiden, dibanding gubernur dan dibanding yang lainnya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam juga senantiasa panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan terima kasih kita dan rasa cinta kita kepada beliau yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama di malam Jumat ini, marilah kita perbanyak baca sholawat kepada beliau. Macam-macam ragam sholawat. Artinya kita bisa baca yang paling pendek, Allahumma sholli ala nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, itu yang panjang. Atau yang agak pendek juga, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan baca, pilih saja, tapi perbanyaklah artinya baca salawat dibanding hari-hari biasa. Ketika kita berada di malam atau hari Jumat nanti sampai besok setelah asar, kita dianjurkan tetap membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan yang itu kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Ibnu Zawji artinya berkata bahwasanya innal khayla iza sarafat nihayah. Kuda pacu itu kalau sampai akhir artinya mendekat finish, dia justru tambah kencang larinya, bukan tambah kendor. Ya, dia nggak peduli lagi apakah capek atau enggak, ada tetap dia. Ya. Maka katanya mendekat beliau adanya wala takun al khailah afdala minka ya Abdullah. Jangan sampai kuda pacu itu lebih baik daripada kalian. Jadi kalau maksudnya apa? Supaya kita ini tetap bersemangat di akhir Ramadan, bukan tambah kendor. Jadi orang-orang yang bersama dengan Ramadan itu dia wabil huda mutamassikin. Jadi kita akan berdoa itu supaya kita bisa berpegang teguh. Jadi
hidayah yang Allah berikan kepada kita harus kita rawat. Artinya kita genggam, jangan sampai lepas. Dalam doa yang paling asing kita baca juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu maksudnya jangan dibelokkan lagi hati kita, dipalingkan lagi hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Jadi hidayah itu dari mulai awal Ramadan begitu banyak kita terima. Rahmat begitu banyak kita terima. Maka ya kalau kita setiap habis tarawih itu di antara doanya itu wabil huda mutamassikin, supaya kita ini bisa berpegang teguh terhadap hidayah Allah berikan supaya kita istiqomah. Artinya di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan kita tetap melakukan ibadah. Dan kita latihan istiqomah. Jadi mudah-mudahan dengan kalau kita istiqomah di dalam ketaatan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan dalam kehidupan kita juga istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, orang istiqomah sampai akhir itulah yang disebut husnul khatimah. Jadi kita umur kita diambil oleh Allah, kita dipanggil Allah, kita dalam puncak ketaatan kita. Kita istiqomah dalam ketaatan. Jadi kita latih istiqomah dalam ketaatan itulah di bulan Ramadan. Tidak kendor kita, tidak disibukkan oleh hal-hal yang sepertinya sangat sepele artinya dibanding keutamaan bulan Ramadan. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengulang kaji lagi. Artinya ada sebuah ayat yang terselip di antara rangkaian ayat puasa. Sepintas lalu tidak berhubungan, tapi kalau dikaji lebih dalam ada hubungannya. Ayat ini mengenai doa. Ya, hubungannya sudah jelas. Doa di bulan Ramadan itu lebih utama dibanding doa di luar Ramadan. Kemudian doanya orang puasa juga lebih mustajab dibanding orang yang tidak puasa. Jadi bukan tanpa maksud ketika Allah menyelipkan artinya ayat mengenai doa ini di antara rangkaian ayat yang berbicara tentang Ramadan dan puasa. Ya, ayat ini berbunyi seperti kita sudah sering dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fa inni qarib. Jadi aku ini dekat. Jadi, nah, frasa ini artinya dibahas oleh para ahli tafsir. Ini frasanya berbeda dengan frasa-frasa kalimat sejenis di ayat-ayat yang lain. Jadi, di mana bedanya? Ketika ada yas'aluka anil anfal, qulil anfalu lillah. Yas'aluka anil khamri wal maisir, nah, ada kulnya lagi belakangnya. Tapi ketika salaka ibadi anni tidak ada kulnya. Jadi, apa maksudnya? Seolah-olah Allah sendiri yang menjawab. Jika ada yang bertanya kepadamu, wahai Rasulullah tentang diriku, kata Allah, bukan Rasulullah yang suruh menjawab. Allah menyela pembicaraan kita seolah. Fa inni qarib, aku dekat. Jadi enggak usah tanya-tanya gitu, seolah-olah begitu. Itu menunjukkan artinya Allah ini dekat artinya bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Jadi beda. Kalau baca selalu kalau ada yas'alunaka atau salaka itu belakangnya ada kul. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan tentang jawaban dari pertanyaan itu. Tapi ketika wa salaka ibadi anni tentang diriku, kata Allah langsung menyela. Artinya fa inni qarib. Suka dekat. Jadi kalau saya tanya-tanya lagi, Allah sudah dekat kan gitu. Ya, kita dianjurkan kemudian ujibud da'watad da'i iza da'an. Aku akan kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku apabila dia meminta. Nah, frasa ini juga dibahas oleh para ulama. Mengapa? Ada kata-kata iza da'an. Tidak cukup dengan artinya ujibud da'watad da'i. Aku akan kabulkan orang meminta kepadaku, bukan gitu. Tidak. Tapi ada iza da'an. Maksudnya apa? Allah sudah tahu kebanyakan orang itu kalau berdoa sebetulnya belum tentu berdoa betul-betul. Belum tentu berdoa betul-betul. Bagaimana kalau bertanya? Doanya kan mulutnya aja. Mulutnya qomat kamit, ya, hatinya, pikirannya melayang-layang. Ya, tidak mau berdoa, dia tetap masuk syarat pengkabulan kalau cara kita doa. Jadi doa rutinitas, bukan itu kata. Dan ini dikatakan iza da'an. Apabila dia
berdoa. Ya kan? Orang yang berdoa, apabila ada orang yang berdoa tapi tidak berdoa, kan begitu logikanya. Jadi ini kalau kata belajar tafsir itu ada mantiknya juga, ada logikanya. Makanya kita susunan kata-kata di dalam Al-Quran itu penuh dengan artinya hal-hal yang logis. Jadi kita ditekankan oleh Allah. Zada'an. Rasulullah juga menyampaikan adanya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan keyakinan akan diijabah, akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah yaqbalu du'a min qalbin khafidlah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang keluar dari hati yang lalai. Jadi kalau kita berdoa tapi hati kita lalai, dianggap kita belum berdoa. Kan sama saja kalau kita minta sama orang sambil kita minta tolong sama orang sambil lalu begitu. Dianggap kita gak serius kan? Tolong dong. Tapi sambil meleng kita. Belum tentu orang itu nganggap bahwa dia itu minta tolong sama kita. Kalau orang kita juga secara pribadi begitu, Pak. Jadi kalau orang minta tolong sama kita sambil lalu gitu, sambil jalan dia minta tolong sama kita. Tolong ini. Udah. Ya dia nggak serius berarti, udah kita juga nggak usah nangkepin amat gitu kan. Tapi kalau ya Allah, Pak tolong saya gini baru ini. Serius nih, barangkali kita akan terpancing nolong. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Kemudian frasa yang terakhir, selanjutnya lagi, waliyastajibu waliyu'minu bi, kata Allah. Maka hendaklah engkau penuhi seruanku dan berimanlah kepadaku. Nah, ketika menafsirkan waliyastajibuli, para ulama tafsir mengatakan al-ijabah ala qadri al-istijabah. Ya, terkabulnya doa seseorang itu bergantung, artinya berbanding lurus dengan sambutan orang tersebut terhadap perintah-perintah Allah. Jadi al-ijabah ala qadri istijabah. Ya, kalimat seperti itu. Jadi berbanding lurus dengan sambutan orang. Jadi kalau kita diperintahkan Allah melakukan sesuatu, kita sami'na wa ata'na, laksanakan. Dilarang kita melakukan sesuatu, kita juga sami'na wa ata'na kita. Nah, sebanyak itulah artinya sebanyak perintah yang kita kerjakan, sebanyak larangan yang kita tinggalkan, itu berbanding lurus dengan doa yang kita panjatkan kabulnya. Wal yu'minu bi, dan kemudian kamu yakin betul bahwa doa Allah itu bisa mengabulkan. Apa keyakinan kita ketika kita berdoa itu? Yang paling utama keyakinannya bahwa kalau kita berdoa pada Allah itu yakin kita bahwa Allah sanggup memenuhi apa yang kita minta. Tidak ada syak, keraguan sedikit pun. Kalau kita nggak mungkin lah Allah ini kayak saya masalahnya berat amat nih loh. Kalau kita sudah begitu udah seuzah sama Allah udah nggak bakalan dapat. Yakin bahwa Allah itu sanggup memenuhi permintaan kita. Itu iman kita, bagian dari akidah kita. Nah. Kemudian yang kedua, Allah mendengar doa kita. Yakin kita Allah mendengar doa kita. Makanya dianjurkan kita berdoa itu tadarruh wa khufyah. Kita dengan rasa penuh rendah diri dan suara yang lirih kita berdoa itu. Tidak teriak-teriak, karena ketika ada orang teriak-teriak itu dimarahin sama Umar. Allah tuh kamu tidak meminta pada Tuhan yang tuli gitu. Nggak usah teriak-teriak. Setiap husuk kita. Dengan penuh kerendahan diri kita berdoa kepada Allah dan suara yang lirih. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah percaya Allah Maha Memberi, pasti Maha Kuasa. Kemudian kita yakin Allah Maha Mendengar. Kemudian kita yakin pula bahwa Allah ini akan mengabulkan. Jadi doa kita tidak keraguan sedikit pun bahwa Allah tidak keraguan. Soal nanti bentuk pengkabulan Allah itu bagaimana, itu urusan Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab itu ya merasa sudah bersyukur kalau bisa berdoa. Jadi soal kabulannya itu diserahkannya pada Allah. Karena berdoa itu kan udah ibadah kita. Jadi kalau kita berdoa itu sebelum dapat pengkabulan Allah, kalau kita ikhlas betul-betul berdoa, kita sudah dapat pahala. Dapat pahala karena doa itu kan perintah. Doa mukhul ibadah, kata Rasulullah. Intisarinya ibadah itu ya doa. Kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui keagungan Allah, mengakui kekuasaan Allah. Jadi barangkali yang ayat kita harus kita betul-betul
dalami tentang masalah doa ini. Yakin bahwasanya kewajiban seorang mukmin adalah kita berdoa kepada Allah. Jadi, selain menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu satu pasang. Jadi satu pasang. Kalau kita menyembah tapi kita tidak berdoa kepada Allah, kita merasa istighna, kita merasa sombong, merasa kita cukup, tidak perlu bantuan Allah. Dipertanyakan akidah kita. Artinya, ditanya akidah kita. Kita ini makhluk yang lemah, artinya tanpa bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Orang akidah yang benar selalu menganggap seperti itu, sehingga dia tidak akan pernah sombong. Kekayaan diperoleh adalah karena pertolongan Allah. Jabatan yang diperoleh ada karena pertolongan Allah. Kesehatan yang dimiliki juga karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, marilah kita perbanyak di bulan Ramadan ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan doa. Doa ini ada potongan dari kunut yang biasa dibaca. Saya ambil yang di Masjid Nabawi ini, artinya yang dibaca oleh Syekh Husayfi. Ada beberapa, saya hanya ambil berapa bait saja. Namun bisa kita baca artinya pada malam-malam terakhir ini, walaupun barangkali tinggal berapa malam. Tapi kalau kita baca, insya Allah juga akan dapat manfaat yang sangat besar. Jadi ada frasa pertamanya, ada yang bait pertama ini, doanya berbunyi gini: Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalal ikram. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup, yang berdiri sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Ya zal jalal ikram, yang punya kemuliaan dan ketinggian. Ij'alna, jadikanlah kami wa jami'al muslimin, dan seluruh orang muslim, mimman shoma ramadhana wa qamahu, ya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, itu orang-orang yang penuh dengan keimanan dan ihtisaban. Faghfir lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, sehingga mereka memperoleh ampunan atas dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lahir panjang. Jadi kita begini, kan Rasulullah SAW ini sahabat sudah terkenal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira taqaddama dzambi ma taqaddama wa ta'akhkhar. Hadis itu kan terkenal, sering dibaca berapa. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa saya yang lalu akan datang. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang rajin salat tarawih sampai sebulan penuh dengan iman dan ikhtisab, iman penuh pengharapan ada kepada Allah, maka diampuni dosanya. Tapi tidak semua orang dapat itu seperti itu. Kan Rasulullah juga artinya mengatakan, ruba min sha'imin laisa lahu min syiyami ila ju'wal atas. Betapa banyak orang yang puasa yang dapat tidak berapa-apa kecuali artinya lapar dan haus saja. Juga ada juga ruba min qa'imin. Banyak orang yang berdiri sholat tarawih tapi tidak dapat apa-apa, coba dapat ngantuknya doang katanya. Nah, kita dengan doa ini kita mohon supaya kita tidak termasuk itu. Justru kita termasuk orang yang man shoma Ramadan ghufira lahu. Man qama Ramadan ghufira lahu. Jadi orang yang kita berpuasa, kita juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mendoakan diri kita sendiri, karena sini kan ij'alna wa jami'al muslimin. Kita doakan juga kaum muslimin. Pahalanya sangat besar, Pak, ketika kita mendoakan orang banyak itu. Malaikat akan berduyun-duyun mendoakan kita, mengaminkan doa itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma ij'alna mimman shoma syahr. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berpuasa sebulan penuh. Wastaqmal ajr, orang yang memperoleh pahala yang sempurna dari ibadah-ibadah Ramadan. Nah, ini yang penting, wadraka lailatul qadar. Semoga kami mendapat Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizati Rabbi Ta'ala. Dan kami mendapat anugerah yang sangat besar berupa Lailatul Qadar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, jadi kan doanya panjang Pak, kalau kunut itu sampai seperempat jam, 20 menit bisa. Tapi ini saya ambil cuman bagian-bagian yang penting saja barangkali. Ya, semuanya penting, tapi yang barangkali bisa kita baca untuk malam-malam terakhir ini adalah doa yang seperti ini. Allahumma ya da'imal khair wal ihsan. Ya Allah, Engkau yang senantiasa baik dan senantiasa berbuat baik. Jadi Allah itu selalu baik, tidak ada buruknya sekali.
Dan perbuatan Allah juga selalu baik, tidak ada perbuatan yang buruk sama sekali. Nah, ini yang menarik lagi, kita ini artinya memanggil Allah itu dengan panggilan yang ini. Ya man kullu yaumin wa fi syan. Wahai Tuhan yang selalu sibuk setiap hari memberi, artinya mengabulkan doa-doa orang. Jadi ini bagian akidah kita, bahwa Allah itu kan kerjaannya mengabulkan permintaan orang. Bayangkan kalau 1 miliar orang berdoa itu dikabulkan semua sama Allah. Ini kan terdapat surat. Jadi ayat ini bagian apa? Doa ini bagian dari akidah kita. Di surat Ar-Rahman kan ada, ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi yaumin wa fi syan. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Dan Allah setiap hari sibuk. Qul yaumin wa fi syan. Setiap hari Allah itu sibuk mengabulkan permintaan. Dan ini ada kaitannya hadis qudsi lain, Pak. Hadis qudsi katakan, seandainya seluruh penduduk bumi, dari mulai yang pernah ada dulu sampai terakhir nanti ada, dari jin dan manusia, semuanya meminta kepadaku dan semuanya aku kabulkan permintaannya, apa kata Allah? Maka perbendaraanku itu tidak akan berkurang. Dia hanya cuma setetes air ketika tangan dicelupkan di laut, diangkat, nah tetesan itulah artinya mampu memenuhi seluruh artinya permintaan orang-orang yang meminta. Dari mulai zaman dulu sampai nanti akan datang sampai hari kiamat. Itu hadis qudsi. Jadi kalau kita baca di Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-24 itu kalau nggak salah. Nah ini lanjutnya sama juga seperti itu. Ya man la tanfa'uhu ta'atun wala yadurruhu isyan. Wahai Tuhan yang tidak akan membawa manfaat pun ketaatan seseorang. Jadi Allah tidak menarik manfaat dari ketaatan kita. Wala yadurruhu al-isyan. Juga Allah tidak merasa rugi dengan maksiatnya kita. Nah ini juga bagian dari hadis qudsi yang tadi, lanjutan tadi hadis qudsi tadi di Arba'in An-Nawawiyah. Kata Allah apa? Seandainya seluruh jin dan manusia dari mulai yang pertama diciptakan sampai nanti yang terakhir dimatikan, semuanya atqa, bertakwa. Sebagaimana bertakwa orang-orang yang paling bertakwa, bukan sekadar takwa, tapi bertakwa seperti orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada zalika syai' fi mulki syai'un kata. Fi mulki syai'an kata Allah. Semua itu tidak akan menambah kemuliaan dari kerajaanku. Jadi, bayangkan miliaran orang bertakwa semua dengan takwa, dengan sungguh-sungguh bertakwa, itu Allah tidak benar mulia, tidak bertambah mulia. Karena kemuliaan Allah itu mutlak. Sebaliknya kata Allah lagi dalam hadis qudsi tadi, seandainya seluruh jin dan manusia dari pertama yang mulai diciptakan sampai yang terakhir nanti dimatikan bermaksiat kepada Allah dengan maksiat semaksiat-maksiatnya, semuanya artinya, bukan maksiat ada yang satu kurang maksiat satu, ini semuanya maksiat yang paling tinggi. Kata Allah, mana kata zalika fil mulki syai'an. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari keagunganku, kata Allah. Artinya apa di sini? Keagungan itu mutlak. Kalau kita ini mulia, karena ada mulia kan orang lain, ya kan? Ya, karena ada mulia, kalau nggak ada mulia kan kita nggak mulia. Gitu. Tapi Allah mau mulia, ada muliakan atau mau orang tidak menghinakan, tidak ada urusan dengan Allah. Allah itu kalau maha mulia. Muliaannya mutlak, tidak tergantung apa-apa. Kita mulia kalau kita punya uang, mulia kalau nggak punya uang kita nggak mulia. Kata. Dihina orang, katanya. Kita mulia kadang kalau badan sehat kita, tapi begitu sakit-sakitan terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nyusahin orang, nggak mulia kita. Tapi Allah tidak sedikit pun seperti itu. Jadi ini bagian dari akidah kita. Jadi harus kita yakini betul. Maka kita memanggil doa nama-nama Allah itu kita dengan akidah yang benar artinya. Ij'alna faizina minka bil maghfirah wa ridwan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang meraih kemenangan darimu berupa maghfirah dan keridhaan.
Jadi bagi kita namanya bahagia itu kalau kita mendapat maghfirah dan ridho dari Allah. Bukan masalah yang berkaitan dengan materi. Materi itu artinya cuman di bawah arti nilainya. Yang paling tinggi bagi kita adalah ampunan Allah. Mau mana kita mau kaya tapi nggak dapat ampunan dari Allah, nggak mau kita. Mau sehat tapi nggak dapat ampunan dari Allah, nggak mau kita. Nggak dapat ridho Allah, nggak mau kita. Maka yang paling tinggi adalah maghfirah dan ridwan. Nah, haizini asbabi salamah wal fawzi wal itqa minan niran. Dan karuniakanlah kepada kami sebab-sebab jalan menuju keselamatan agar kami bisa selamat dari siksa api neraka. Jadi kita bukan mau enaknya saja kita selamat dari neraka, masuk surga, tapi sebab-sebabnya kita tidak mau dijalani. Kita minta supaya kita dimudahkan untuk mulai melakukan sebab-sebab kita supaya menuju surga, sehingga kita dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk baca Quran, dimudahkan untuk sedekah. Jadi boleh kita Pak kalau kita baca Quran atau ya Allah jadikan istiqomah saya baca sampai akhir hayat. Kita sedekah ya Allah jadikan aku mampu bersedekah sampai akhir hayat saya mampu bersedekah. Di setiap sedekah kita ngomong gitu Pak. Kita sholat juga kita ya Allah berikanlah kemampuan untuk beribadah kepada sholat sampai akhir hayat saya. Ya kalau saya mungkin pribadi sering ada kalau nggak selalu sering lah saya melakukan begitu ya Allah. Saya ini mau sholat tadi. Mohon aku diberikan kesempatan sholat sampai akhir hayat saya bisa tetap sholat dengan sempurna. Ya mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah kita, karena kita punya niat dan harapan yang sangat besar. Ya, tandanya kita mengharapkan rahmat Allah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ini fraksanya ini adalah Allahumma ij'alna minal maqbulin fi hadzal syahril fadil wa qassana fil ajri wa fi ri'atil jazil. Ya Allah jadikanlah kami semua ini menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan yang penuh artinya keutamaan ini. Kemudian kita bisa menghimpun artinya pahala yang sangat besar, pemberian yang karunia yang sangat besar, yang berlimpah. Jadi kan ada Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, tapi mohon kita supaya kita dikabulkan, ibadah kita diterima dan kita memperoleh pahala yang besar itu. Jadi tidak sia-sia Ramadan kita. Ini. Yang terakhir katanya Allah maslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Nah, ini doa ini langsung dari Rasulullah artinya. Kalau yang tadi artinya dasarnya ada Rasulullah tapi redaksinya para ulama tadi yang mengungkapkannya. Tapi dasarnya tadi ada kan seperti saya ungkapkan tadi. Tapi ini langsung dari Rasulullah. Allah aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami karena itulah artinya pokok pegangan hidup kami artinya. Segala urusan kami makanya agama. Kalau agama kami baik, semuanya akan baik. Kalau agama baik, semuanya akan baik. Jadi kita mohon supaya agama kita menjadi agama yang baik artinya. Kemudian waslih li dunyan allati fiha ma'asyuna. Realistis juga kita minta, ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami karena disinilah kami hidup. Jadi kita minta supaya urusan dunia kita juga dimudahkan oleh Allah. Jadi selalu berhasil, selalu baik. Kan gak enak juga kita rajin sholat, tapi utangnya banyak, itu gak enak juga. Pusing juga kan nanti sholatnya gak khusyuk. Jadi kita minta supaya urusan dunia kita di ini. Ya. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami karena nanti kesanalah kami akan kembali. Jadi kita minta agama kita kuat, di dunia kita sejahtera, di akhirat kita nanti bahagia, gitu kita minta. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan dari kehidupan kami selama kasih hidup ini bertambah terus kebaikan kami. Jadi kita bukan berkurang kebaikannya. Kebaikan kita akan meningkat bersama meningkatnya umur usia kita. Kita harap, kita minta pada Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ketika kita mati, kita istirahat dari segala macam urusan dunia dan kita tinggal memetik hasilnya nanti, hasil perbuatan baik kita. Ini doa ini yang dibaca. Doa ini dibaca pada waktu kunut. Panjang kunutnya saya penggal cuma beberapa bagian saja.
Dan karena menganggap ini cukup menarik dan bisa kita baca ya menjelang akhir Ramadan ini, barangkali masa sisa kita membaca doa itu, mudah-mudahan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan pada kita semua. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Artinya saya tinggal nanti teks doa ini kalau mau difotokopi, tadi fotokopi udah tutup tadi sih. Nggak sempat fotokopi, kalau bisa fotokopi nanti. Ya, kalau silakan aja nanti mau fotokopi besok barangkali bisa dibaca. Nanti bisa simpan, tahun depan bisa kita baca pada 10 malam terakhir kita tiap hari baca ini, insya Allah banyak keberkahan dari yang kita peroleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.